Jika kamu memiliki self-limiting belief yang membatasimu untuk berkembang, simak video ini sampai akhir. Dalam video ini, kita akan membahas tentang 10 paradoks di balik self-limiting belief. Tujuan dari video ini adalah agar kita lebih memahami proses berpikir kita. Karena otak kita bekerja dengan mengambil kebiasaan-kebiasaan dan pola-pola yang kita lakoni setiap harinya. Paradok pertama dalam self-limiting belief adalah percaya bahwa kesuksesan adalah kunci kebahagiaan, tapi kemudian juga percaya bahwa kesuksesan tidak membawa kebahagiaan yang seperti yang diharapkan. Sama seperti percaya uang membuat kita bahagia, namun percaya juga bahwa kebahagiaan itu bisa dicapai dengan sederhana. Contoh, kamu percaya jika lulus cum laude itu membawa kemudahan saat mencari pekerjaan. Namun, di sisi yang lain, kamu juga percaya atau sering curiga mahasiswa yang cum laude itu pasti ada main atau cheating dengan dosen. Jika kamu memiliki pola seperti ini, apakah kamu sadar bahwa secara tidak sadar kamu membenci atau menghindari menjadi mahasiswa yang lulus cum laude? Paradoks yang kedua dalam self-limiting belief adalah percaya bahwa diri sendiri tidak cukup pintar, tidak cukup berbakat, namun kemudian mencapai kesuksesan. Pernah nggak kamu punya teman yang atau kamu sendiri merasa tidak cukup pintar, tidak cukup kapasitas, namun selalu berada dalam kelompok orang-orang yang terpintar, kelompok orang-orang yang juara. Di sini kita boleh bertanya, apakah kamu termasuk orang yang rendah diri, namun juga tidak menyerah, lelah, namun tetap berusaha? Paradok dalam self-limiting belief yang ketiga adalah percaya bahwa mengambil resiko itu berbahaya, tetapi juga merasa terjebak dan tidak bahagia karena tidak mengambil resiko. Contohnya, percaya bahwa resign dan buka usaha itu beresiko besar, namun juga merasa terjebak dan tidak merasa hidup atau tidak merasa semangat dalam pekerjaannya di kantor. Takut mengambil sikap, namun selalu merasa sebagai orang asing dan selalu merasa tertinggal. Paradoks yang keempat dalam self-limiting belief adalah percaya bahwa diri sendiri tidak layak sukses, tapi kemudian merasa iri pada orang lain yang mencapai kesuksesan. Nah, ini seperti kamu ingin kaya namun membenci orang kaya. Siapa yang sering tidak suka orang sukses, orang kaya, orang cantik, orang yang punya privilege? Mungkinkah ini juga berarti kamu tidak suka jika kamu sukses? Jika kamu kaya, cantik, dan punya privilege? Paradoks yang kelima, paradoks yang keempat adalah percaya bahwa perubahan tidak mungkin terjadi, tetapi kemudian merasa frustasi ketika hal-hal tetap sama. Contohnya menolak pertolongan, namun frustasi ketika tidak mendapat pertolongan. Paradoks yang keenam adalah percaya bahwa kemampuan diri itu stagnan atau tetap, kemudian membuat perbaikan dan mencapai hasil yang signifikan dengan usaha dan latihan yang disiplin. Pernah lihat orang yang gagap akhirnya bisa public speaking? Orang yang pada awalnya fisiknya lemah malah bisa olahraga dan jadi atlet. Paradoks ini bisa jadi adalah akar dari imposter syndrome, menganggap keberhasilan atau
kapasitas yang dicapai saat ini hanya sebatas keberuntungan dan bukan karena kemampuan dan disiplin yang dibangun. 7. Dalam self-limiting belief yang mungkin kita hadapi adalah percaya bahwa diri sendiri tidak mampu mengatasi atau tidak mampu bekerja di bawah tekanan, tapi di kemudian hari menemukan bahwa sangat suka jika di micromanaging. Biasanya orang yang targeting bisa bekerja di bawah tekanan. Namun masalahnya, jika kamu terlalu sering hidup dari target ke target, ini akan membuat kamu cenderung cepat burnout. Kelemahan orang yang sedang burnout adalah tidak bisa menyelesaikan target proyek baru karena sudah kehabisan energi di proyek sebelumnya. Dan hal ini membuat burnout yang kita alami menjadi semakin parah. Paradoks yang ke-8 adalah percaya bahwa diri sendiri itu tidak mampu mencintai secara tulus, tapi kemudian melihat dan mampu membentuk hubungan yang dalam dan bermakna dengan orang lain. Kesiapan kita tidak ditentukan oleh usia, jabatan. Namun, sebelum menjalani hubungan, penting menjawab pertanyaan, apakah saya sudah selesai dengan diri saya sendiri? Apakah saya masih ingin traveling ke luar negeri, mencoba hal baru, atau karir yang ingin saya capai? Dan orang lebih tua belum tentu pasti sudah selesai dengan dirinya. Dalam hal ini juga rasa rendahnya harga diri atau rendahnya harga diri malah menutup semua pintu. Paradoks yang ke-9 adalah percaya bahwa diri sendiri harus selalu berada di bawah kendali, tapi kemudian merasa terombang-ambing oleh ketidakpastian dalam hidup. Misal, kamu sedang PDKT. Kamu merasa harus mengontrol perasaan kamu agar tidak terkesan murahan, terkesan memaksa, tetapi kemudian merasa terombang-ambing saat gebetan kamu tidak mengambil sikap atau keputusan yang pasti. Pada momen ini, kita tidak selalu harus mengendalikan perasaan dan emosi kita, namun lebih baik jika kita memproses situasi dan emosi yang sedang kita alami. Paradoks yang ke-10 adalah percaya bahwa diri harus sempurna, tetapi kemudian merasa kecewa dengan kesalahan atau kekurangan yang dilakukan. Bersikap keras kepala kepada diri sendiri dengan alasan untuk menghindari kritik dari orang lain, namun malah jadi melukai diri sendiri. Jika kamu suka video seperti ini, silakan like, komen, dan subscribe channel ini, karena di channel kita ini kita akan membahas tentang inspirasi, tips, growth mindset, dan juga perjalanan personal growth kita.